Dan kita meyakini kalau sudah karakternya bagus, akhlaknya bagus, nanti dia akan bisa bersosialisasi, bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Betul. Dan orang-orang yang bisa menyesuaikan dengan masyarakat itu Banyak aja lah jalan keluarnya lah. jalan keluarnya banyak aja lah, harus usah mikir terlalu tinggi. Iya. Malah kalau Dan nanti akan mengalir aja sesuai dengan alur hidupnya. alur hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Asanabil TV, sudah kangen belum dengan kembalinya lagi kita di acara program Bincang Kita, perbincangan antara aku dan kamu menjadi kita. Baik, pada kesempatan kali ini ya, kita kedatangan tamu yang spesial lagi nih. Tentunya kita akan menghadirkan tamu-tamu spesial, dan kali ini nggak kalah spesialnya. Kenapa? Karena kita kedatangan wali santri atau wali murid atau orang tua siswa dari salah seorang siswa kita di sekolah STQ Asanabil Banjarmasin juga. Dan tapi uniknya juga beliau sebagai kepala SMK Negeri 3 Marabahan. Baik, kita langsung aja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ulun tadi melihat dikirim sama tim kreatif kita, nama Bapak Pak Humaini MPD, betul Pak lah. Nah. Nanti kami salah sebutkan gitu. Baik, Pak Humaini, mungkin boleh perkenalkan dulu terkait Bapak tinggal di mana, ya kan, perjalanan ke sini seperti apa. Boleh seperti itu, Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Asanabil TV yang memberikan kesempatan kepada saya selaku orang tua santri atas nama Muhammad Habibi Ar-Rahimi kelas 3. Nah, kebetulan profesi saya selaku kepala SMK Negeri 3 Marabahan. Tempat tinggal. Ya, kalau Marabahan tuh berarti dari sini kurang lebih berapa perjalanannya, Pak? Ini karena perbatasan lah. Iya. Rumah kebetulan di Komplek Batular Residen ke Asanabil ini sekitar 15 menit. Kalau dari rumah ke Asanabil. Nah, kalau dari rumah ke tempat Bapak bertugas itu, ke SMK N3 Marabahan itu? Kalau ke SMK 3 lumayan lah, sekitar 45 menit. Hampir baru sejam nyampe. juga ya, hampir sejam, setengah jam lebih, Masya Allah. Berarti kalau tadi ini habis dari rumah apa dari SMK, Pak? Dari rumah. Oh, dari rumah, Alhamdulillah. Kalau dari SMK berarti effortnya lebih besar lagi kan, jauh dari SMK. Kalau dari SMK ke sini berarti sekitar 30 menit lebih juga. Lebih. Oh, lebih, Masya Allah. Nah, makanya kalau boleh kami dengar mungkin Pak sekilas, kenapa kok Bapak Ibu bisa memilih Asanabil? Nah, ini kan pertanyaan mendasar nih. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Iya. Karena pengalaman kami sebelum Habibi juga menyekolahkan anak di Asanabil. Oh, ada kakaknya Habibi itu namanya Ahmad Tuki Hamdan. Masya Allah. Kemarin masuknya tidak di kelas 1 malah. Masuknya awal-awal itu di kelas 2. Kelas 2 SD. Yang pertama pemilihan itu dari segi manajemen waktu. Disiplin. Ya. Disiplin, betul. Asanabil masuknya lebih awal dari sekolah-sekolah lain. Betul sekali. Bagi kami yang bekerja, kebetulan saya bekerja, istri kerja juga. Iya. Di sekolah itu kami, sekolah negeri itu biasanya masuk 7.30 dulu. Di Asanabil sudah jam 7, sudah harus. Malah kurang dari jam 7. Iya. Jam 6.45 sudah ada yang sampai mendampingi, aman. Itu yang pertama dari segi waktu. Yang kedua dari segi kurikulum. Karena pengalaman dulu kalau di desa atau di kampung, betul. Orang tua itu gampang
bekali agama, karena di kampung itu biasanya ada sekolah, ada pagi, betul. ada sore khusus diniyah dulu. Iya betul. Kayak MDA kalau salah MDTA gitu ya. Iya. Nah, kalau kita tinggal di perkotaan mencari pendidikan yang diniyahnya agak sulit. Betul sekali. Nah, di Asanabil kita dapat itu, dapat keduanya. Ya. Berarti kalau boleh saya sedikit tarik kesimpulan, Pak, berarti tidak selamanya yang namanya disiplin ketat itu membuat orang jadi susah, ya tidak selamanya gitu ya kan. Malah banyak juga yang terbantu bagi orang-orang yang mau maju dan mau untuk disiplin juga. Karena kan banyak kadang Asanabil ini terlalu ketat disiplinnya gitu. Berarti orang itu tidak siap diajak disiplin kan gitu. Alhamdulillah mungkin masih banyak orang tua atau mungkin anak-anak yang kesini juga karena disiplinnya. Karena kalau boleh jujur dari tim kita ini tadi ada yang alumni dari Asanabil juga Pak MTS itu masuk tiada lain tiada bukan memang karena orang tua melihat Asanabil disiplin masuk jadinya. Alhamdulillah ternyata ada lagi salah satunya orang tua Habibie kelas 3 yaitu Bapak dan Ibu yang memasukkan anak ke Asanabil karena disiplin. Alhamdulillah. Nah, boleh kita beranjak kepada tema kita, Pak? Boleh. Iya, kebetulan nih tema kita itu seputar bagaimana sih kira-kira pandangan Bapak nih? Bila ada mendengar perkataan orang tua yang belajar yang rajin, sekolah biar nanti nyari kerja mudah. Nah ini kan mungkin kita menanyakan kepada Bapak dari perspektif Bapak sebagai orang tua dulu nih, ya kan, orang tua secara umum, belum sebagai Bapak sebagai tenaga pendidik, ya kan, sebagai orang tua secara umum, kira-kira tepatkah? Kalau tepat karena apa, atau kurang tepat karena apa, kan gitu. Nah, karena kita melihat anak terlalu anulir benar gitu, harus benar-benar belajar biar nanti mudah nyari kerja. Karena kadang dulu saya pernah terpikir, kenapa anak ini tidak didorong untuk bisa menciptakan lapangan kerja? Nah, mungkin boleh seperti itu, Pak. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Ya, terima kasih sebelumnya. Ya. Nah, kalau saya dulu cerita pengalaman gitu. Iya, boleh, silakan. Sekolah itu tidak mikir untuk bekerja. Oh, okay. Yang penting sekolah dulu. Betul. Mencari ilmu pengetahuan. Iya. Itu aja dulu. Nggak mikir kerja di mana nanti dapat jadi berapa. Iya. Gitu. Namun kalau ada orang tua yang berpikiran seperti itu, ya kita tidak bisa menyalahkan juga. Iya. Dan membenarkan pun ya kurang tepat juga. Iya. Nah, itu. Iya. Harusnya berarti pertama melihat sikon dia sekolah apa dulu kan gitu. Rasanya mungkin kalau orang tua menyebut seperti itu kepada anaknya masih SD, kalau menurut saya pribadi lah, rasanya kayaknya kurang tepat. Kecuali kalau sudah kelasnya SMA, SMK, kuliah, mungkin bisa saja arah-arah gitu. SD, SMP saya rasa belum saatnya mikir kerja itu. Mikir kerja. Fokus ilmu apalagi aja dulu. Kalau kita bicara ilmu agama, kayaknya kurang pas kalau nyari ilmu agama untuk kerja ya kayaknya. Bagaimana menurut Bapak kalau misalkan anak ini memang diarahkan oleh orang tua untuk di ilmu agama, misalkan pesantren, misalkan, atau yang kayak gini kan sekolah tahfiz Quran gitu kan, yang kalau kita bahasa kasar frontalnya itu yang nggak ada hubungan sama sekali lah dengan kerja selain guru kan gitu. Kira-kira tapi kalau orang tua yang tetap menyebutkan nasihat kepada anaknya, anak belajar rajinlah di pesantren, belajar rajinlah di sekolah tahfiz Quran biar nanti nyari kerja mudah, tuh gimana kalau itu, Pak? Gimana ya? Kita pemirsa mau bantu. Ayo gimana? Ya. Boleh silakan, Pak. Kalau ini kita aja lah, mungkin dari pandangan orang tua Habibie aja. Iya, betul. Jadi kita menyekolahkan anak itu pertama ya untuk membentukkan karakter dia, akhlaknya dia. Betul. Dan kita meyakini kalau sudah karakternya bagus, akhlaknya bagus, nanti dia akan bisa bersosialisasi, bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Betul. Dan orang-orang yang bisa menyesuaikan dengan masyarakat itu banyak aja lah jalan keluarnya lah. Jalan keluarnya banyak aja lah, harus usah mikir terlalu tinggi. Iya. Malah kalau dan nanti akan mengalir aja sesuai dengan alur hidupnya. saja. Malah bisa jadi juga kan anak-anak yang sudah akhlaknya baik,
itu bukan dia nyari kerja, kerja nyari dia. Bisa jadi juga kan seperti itu mudahan. Nah, kalau sekarang ini kami hendak bertanya bagaimana nih sekiranya pertanyaan ini keluar dari mulut orang tua yang anaknya sudah besar. Oh, sudah besar. SMA, SMK, kuliah, ya kan? Berajena biar nanti nyari kerja mudah. Nah, ini bagaimana pandangan Bapak dalam perspektif Bapak sebagai kepala sekolah SMK? Ini lebih tepat seperti apa, Pak? Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah membagi nih. Bagi anak-anak atau orang tua yang menginginkan anaknya berkarir ke depannya, pengen kuliah dan sebagainya. Itu kan ada dua jenis nih setelah lulus SLTP atau sanawiyah. Mau yang ke SMA atau aliyah atau ke jenis SMK. Lebih fokus jurusan. Iya, jurusan. Kalau SMK ini memang disiapkan pemerintah untuk orang tua atau anak yang pengen nanti siap bekerja, siap juga berwirausaha. Walaupun lulusan SMK nanti ada aja juga yang melanjutkan ke kuliah lagi, perguruan tinggi atau kuliah. Cuman awal-awal SMK itu memang disiapkan untuk yang siap kerja dan berarti siap tangga awal lah ya, tangga awal bagi orang tua yang menyiapkan anaknya untuk siap kerjanya fokus apa. Gitu ya, tangga awal SMK. Berarti di sini bila kita mendengar ada perkataan kalimat seperti itu dari orang tua yang anaknya sudah besar, kita nggak bisa mentah-mentah berarti menyalahkan. Tidak bisa juga mentah-mentah membenarkan. Bisa jadi memang orang tua tuh melihat, oh anaknya ini mau dikuliahkan, disekolahkan di SMK, berarti benar sudah. Mungkin begitu Pak ya, apa salah? Nah, tantangan kita tadi untuk anak-anak SMK tadi ya sebagai guru, sebagai kepala sekolah, kalau kita menyiapkan cuman siap bekerja saja, kami rasa kurang pas. Contoh kalau kami di SMK 3 Marbahan itu punya visi menyiapkan lulusan yang berkarakter. Ini yang penting Pak ya. Kami awal karakter, setelah karakter itu baru siap kerjanya. Jadi di sana kami mencontek juga program Asanabil nih, ada program Asanabil kalau pagi itu sholat duha. Di SMK 3 Marabahan kami programkan anak-anak di sana sholat duha. Masya Allah. Nah, sebelum sholat duha kita baca sholat tibil qulub sama sholat busyra juga dibaca. Sambil nunggu rekan-rekan teman-teman yang lain berwudu tuh kita baca bersama-sama sholat tibil qulub sama sholat busyra. Sholat duha, sholat zuhur berjamaah, sholat asar. Nah, itu yang kita tekankan. Berarti selain secara tampak oleh mata masyarakat, SMK ini memang mencetak anak-anak yang nantinya fokus mudah mencari kerja sesuai dengan bidangnya. Ternyata di balik itu semua, bahkan sekelas SMK Negeri 3 Marabahan sendiri punya tujuan utama yang bukan itu. Ternyata membentuk karakter. Nah, berarti karakter ini kan kaitannya sahabat Asanabil semua dengan prinsip, betul Pak ya. Prinsip gimana nanti anak itu karakternya bisa religius, ya kan, lebih berwibawa, terus orangnya jadi giat, terus mau belajar. Mungkin seperti itu arahnya kali Pak ya. Maka kira-kira karakter seperti apa nih yang ulun pengen tahu yang dibentuk oleh SMK Negeri 3 Marabahan. Nah, boleh Pak, silakan. Iya, terima kasih. Jadi kita pengen ya anak-anak yang punya karakter religius yang utama itu dulu, karena kita mengajarkan ke anak hidup itu di dunia sementara. Masya Allah. Sedangkan hidup yang panjang itu nanti di akhirat. Kehidupan dunia ini kita pakai untuk menunjang kehidupan akhirat. Jadi kita pengen anak-anak kita itu punya karakter religius. Betul sekali. Sholat 5 waktu, jangan sampai ketinggalan. Walaupun kita sibuk kerja, tetap itu. Makanya sekarang kan banyak juga Pak ya, kayak di kalangan kapal tulisannya safety and sholat first. Ada juga utamakan keselamatan dan ibadah. Ada kadang saya lihat. Ya betul-betul. Berarti itu yang termasuk yang jadi pondasi awal ditujukan oleh SMK Negeri 3 Marabahan. Masya Allah. Ini luar biasa sekali teman-teman ya. Kadang sekelas kita, yang misalkan dari kita sudah ada yang di pondok pesantren masih sering terpikir dunia Pak. Sementara yang mungkin basicnya dari negeri justru memikirkan gimana akhlak itu terbentuk dan visi ukhrawi atau akhiratnya juga terbentuk. Nah, ini makanya Masya Allah ini juga ilmu bagi kami Pak. Terima kasih banyak, pembelajaran bagi kami. Dan mungkin juga kami ingin menggali lebih dalam. Boleh. Nah, kira-kira seperti apa seharusnya orang tua itu
memberikan arahan kepada anaknya. Maksudnya misalkan, nak belajarlah untuk cari ilmu, jangan lupa juga asah skill untuk mudah menggapai pekerjaan misalkan gitu. Itu bagaimana kalau menurut Bapak? Jadi kami mungkin untuk ngajari orang mungkin ya susah lah. Jadi mungkin kami mulai dari rumah kami sendiri dulu. Betul. Untuk anak kami tidak membebankan untuk terlalu serius banget untuk mempelajari materi-materi yang ada di buku. Iya, betul. Atau jadi kami pengen anak kami itu yang diutamakan itu dulu sholat dulu nih. Iya. Setelah sholat ngajinya gimana? Masya Allah. Setelah ngaji baru belajar. Karena memang ada ulangan dan sebagainya. Iya. Dan kami selalu tidak pernah menarget anak itu untuk ulangan itu selalu bagus nilainya. Kalau bagus nilainya itu bonus aja. Iya. Tugas anak kita adalah belajar semampunya, jangan terlalu merasa tertekan dengan pelajaran yang ada. Terlalu diporsir gitu ya. Karena nanti anak-anak kita itu kan di aliyah, di misalnya di SLTP, di SD, itu untuk yang di Indonesia kan mapelnya banyak sekali, banyak sekali. Nanti setelah mau ke perguruan tinggi yang dipelajari cuma satu bidang. Fokus jurusan, ya. Fokus satu bidang. Iya. Bekerja kita fokus satu bidang juga. Kalau kita paksa anak belajar banyak mapel itu kasihan. Dan pelajarilah bidang yang memang dia senang. Iya. Nanti sekolahlah jurusan yang memang dia senang. Betul. Nah itu aja kalau kita. Bahkan Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi itu relate banget ya sama apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Dakwah Pusat, Dr. Adian Hussein, itu menyampaikan mayoritas lebih daripada 60% anak yang selesai kuliah di Indonesia itu ketika kerja itu nggak sesuai dengan jurusannya, nggak sesuai dengan bidangnya. Namun untuk yang urusan agama, kita kalau dengan anak ngaji walaupun nanti nggak jadi pekerjaan, betul, karena itu kewajiban, harus benar-benar. Itu dia. Kalau yang bidang agama nih kita kerasin nih. Iya betul. Kalau misalnya fikihnya, benar-benar dikaji. Nanti kalau sholat gimana kalau nggak pas, nah gitu. Iya. Kalau untuk pekerjaan kita santai aja. Okay. Berarti apakah tepat sekiranya saya, ya koreksi kalau salah Pak ya, sekiranya saya menyampaikan bahwasanya yang namanya agama itu pondasi. Ini adalah hal lain yang harus dibina. Beda sama skill-skill. Ya kalau di SMK berarti skill yang diasahkan gitu. Nah, untuk SMK pun kita dapat pesan dari perusahaan-perusahaan. Kalau masalah skill, anak-anak Bapak kirim kemari 3 bulan sudah mahir skillnya. Wow. Cuman kalau misalnya karakternya, disiplinnya, betul. Pribadi ya, disiplinnya tidak bagus, sehari dapat SP1, 2 hari kami pulangkan. Kalau dia tidak punya rasa tanggung jawab, skillnya itu yang susah dibina. Jadi karakter tadi yang utama kita bina di sekolah. Harapan kita bisa seperti itu. Berarti memang dimanapun ya karakter ini yang harus terbentuk. Karakter religiusnya kah, karakter disiplinnya kah, karakter apapun yang menyangkut kepribadian si anak. Tangguhnya, tidak gampang menyerahnya. Nah itu betul. Nah karena kalau misalkan skill, selagi memang dia masih hidup dan masih ada karakter tadi yang mendukung, kayak orangnya mau terus belajar, mau terus berusaha. Gagal mungkin pasti ada Pak lah ya, sekali dua kali. Nggak ada orang sukses kalau nggak ada gagalnya. Cuman yang sukses itu yang setelah gagal dia berusaha bangkit lagi. Gitu. Makanya mungkin sebelum kita tutup, Ulun sedikit sebelum Bapak nanti nyampaikan closing statement, kalau dari Ulun, mungkin bagi teman-teman sahabat Asanabil TV dimanapun berada, ya bisa untuk mengejar duniawi itu bukan hal yang salah. Justru itu memang dicontohkan oleh Rasul, para sahabat, bagaimana mereka jadi orang-orang kaya. Cuman dan jadi segala aspek, segala lini berperan dimanapun dalam dunia ini. Kalau misalkan jadi ahli otomotif, silahkan. Ya, jadi misalkan jadi polisi, tentara, jadi dokter, jadi apa silahkan. Tapi jadilah masing-masing itu yang beriman, tetap berkarakter. Jadi dokter-dokter yang berkarakter, beriman. Jadi polisi-polisi yang beriman, berkarakter, dan apapun kerjaannya harus dibina dengan karakter yang baik dan benar.
Mungkin dari dulu seperti itu, boleh Bapak kasih closing statement Pak. Bagaimana pesan mungkin untuk sahabat di rumah. Kadang ada yang setia menonton juga. Boleh juga bagi kami mungkin selaku keluarga besar Asanabil, mungkin ada pesan juga buat kami, mudahan jadi bahan pembelajaran bagi kami. Silakan Pak. Terima kasih. Untuk rekan-rekan orang tua, ayo mari kita dampingi anak kita untuk bisa berdisiplin, bangun pagi, apalagi ya, Salat duhanya salat duha tadi, ya, betul. jangan malas-malas, mungkin itu aja. Ya, Masya Allah, pesan yang singkat tapi mudah-mudahan ini jadi hal yang menekankan kita biar tidak berlea-lea dan terlalu terlena dengan dunia yang fana. Baik, mungkin seperti itu aja. Kita terima kasih banyak atas kehadiran Bapak di sini, telah memberikan banyak pencerahan motivasi bagi kita. Dan alhamdulillah syukur juga jadi sahabat Asanabil TV punya tambahan bahan nonton lah bahasanya, tapi yang manfaat untuk di rumah. Sekian dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Ayo sekolah ke Asanabil. Ayo sekolah ke Asanabil.